Amalan hati inilah tidak dipelajari Islam masa kini. Di mana-mana pelajaran cara membaca, cara berbuat. Sembahyang itu begitu. Begini perbuatnya begini baca. Begini tawafnya begini baca. Tubuhnya sujud, lidah membaca, hati enggak tahu. Tubuhnya tawaf, lidah membaca, hati kemana? Yang ditengok Allah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru qulubikum. Allah enggak menengok rupa dan perkara tersebut, menengok hati kamu. Supaya tahu kita nggak mempelajari hati. Sudah. Ilmu fi'li, ilmu perbuatan itu kita pelajari untuk apa? Untuk apa kita pelajari ilmu fi'li, perbuatan? Supaya tahu kita cara-cara menyembah Allah. Macam mana berdiri betulnya, rukuk, i'tidal, sujud menurut sunnah. Ya. Dan bagaimana tawaf sa'inya itu, ya, pekerjaan perbuatan itu. Ini. Jadi ilmu fi'li perbuatan itu kita pelajari supaya tahu mau cara-cara macam mana menyembahnya, macam mana berdiri betul, rukuk itu, sujudnya menurut Quran dan sunnah. Ini. Itu ilmu perbuatan. Ilmu qauli kita pelajari supaya pandai memuji Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Membaca ayat. Ini. Ilmu hati kita pelajari untuk apa? Untuk mengenal yang kita puji, untuk mengenal yang kita sembah. Kita hanya pelajaran ucapan dan perbuatan, Allah tidak bisa dikenal dengan ucapan dan perbuatan. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Allah tidak bisa didengar dengan telinga. Allah tidak bisa dirasa dengan lidah. Allah tidak bisa diraba-raba dengan tangan. Dengan apa? Al-ilmu silmani, fa ilmu batini, fi qalbi, fadzalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu dua macam. Ilmu batin dalam hati itu sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mara'a. Tidak dusta, tidak bohong apa yang dilihat mata hati. An-Najmi ayat 11. Mata hati. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu mata hati? Ibu tahu mata hati? Mata hati itu apa? Kok bisa mengenal Allah? Kok bisa melihat yang lain? Apa itu mata hati? Coba saya contohkan. Saya ilmiahkan dulu ya. Kita kasih misal dulu. Nah, ibu-ibu coba atau besok nanti malam ibu coba jalan di bawah pokok kelapa sawit. Gelap tuh kan? Gelap nggak bu? Gelap ya? Gelap. Ibu jalan lewat situ. Begitu ibu jalan di bawah kelapa sawit yang gelap itu, begitu jalan lewat seekor ular, nampak nggak? Hah? Tidak nampak ya? Nampak? Ibu bisa nampak dalam gelap? Tidak, kan nggak nampak. Kenapa tidak bisa nampak? Kena gelap. Begitulah batas kemampuan mata kepala. Itulah kita tinggal. Nah, kemudian jalan lagi di bawah sawit. Bawa jalan bawah sawit, bawa senter. Begitu jalan kita lewat seekor ular. Kita senter. Nampak enggak? Nampak. Kenapa bisa nampak? Karena ada cahaya. Yang menampakkan mata kepala apa cahaya? Cahaya. Kenapa kita nggak kenal Allah? Hati kita tidak bercahaya. Jadi apa itu mata hati? Apaman sarahallahu sadarul Islam bahwa la nurin mirabdihi. Apabila Islam ditanamkan dalam dada dan hatimu, tidak lain itu nur daripada Tuhan kamu. Jumlah 22 An-Nur banyak ada 7 ayat. Mata nur Allah pernah kita tahu nggak? Pernah kita tidak pernah mempelajari hati. Yang kita pernah lihat nur Laila, nur Hafni, nur Aini. Akibat umat Islam pada saat ini tidak mempelajari soal hati, maka instruksi Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kamu introspeksi, tengok ke dalam. Al-Zariyat ayat 21. Hati. Bu, Pak. Di dalam hidup kehidupan dalam dunia ini, hati ini membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa pecah belah. Disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan dan persatuan. Disebab hati kita bisa menyindir manusia tukang fitnah, tukang caci, munafik, menyalah-nyalakan orang padahal dia sesat. Disebabkan hati kita bisa menjadi manusia berakhlak kalimah, akhlak yang mulia, bersopan santun, budi yang luhur. Disebabkan hati kita masuk neraka jahanam. Disebabkan hati kita bisa masuk jannatun naim. Begitu peranan hati. Kalau gitu peranan hati, ada apa sebenarnya dalam hati itu? Kok begitu dahsyat paranannya? Ada apa? Tanya Allah, Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit. Penyakit apa? Banyak 6.666 ayat Quranul Karim. 6.666 urat di tubuh manusia yang telah diproses oleh kedokteran. 6.666 penyakit dalam hati manusia.
Bukan sedikit. Penyakit yang paling bahaya. Hawa nafsu, iblis, setan, kasih ke dunia. Loba, tamak, rakus, dan bahil. Pemarah, bengis, dendam, kesuman. Hasad, dengki, fitnah, munafik. Ujub, ria, iri, cemburu, dan pengkhianat. Lalai, lupa, jahil, murakab. Itu bahaya. Kita biarkan penyakit itu. Sambungan ayat. Fazadahumullahu marada. Ditambah Allah itu penyakit. Kita biarkan terus-terus. Kita tidak cari antinya, pembasminya. Kita biarkan ujung ayat. Walahum azabun alima bima kanu ya'jibun. Bagi mereka lah azab yang sangat pedih karena mereka pendusta. Papat di luar, pancung di dalam, lain di mulut, lain di hati.